Kalau yang diganggu itu biasanya juga dari golongan kami ada yang masuk. Jadi otomatis dia kadang bisa melihat kami. Nah, karena takut melihat wujud kami yang serem, makanya dia sering nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Salam rahayu kabeh untuk semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kesempatan hari ini semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terima bahaya yang akan datang kepada diri kita. Sudah datang marah bahayanya. Semoga ditanamkan sifat-sifat rani, sabar, ridho akan ketentuan Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Wah, semuanya selalu setia dukung channel Santri Khatib. Jadi ini konten tentang anak kecil. Jangan lupa untuk di parkir, sing urung parkir. Mediatornya anyar ya. Oh, mediator lawas. Ya jalan Rasulullah. Mungkin sangat percaya nirwana menyebabkan anak kecil rewel menuju gaibnya dimanapun berada kata oleh hati Allah. Sinkron masuk. Soalnya saya terus hancur lagi. Saya bicara bahasa manusia kan fayakan sinkron. Aku di mana? Kamu bahasa bangsa apa? Jin. Jin. Jin apa wujudmu? Aku berbulu. Berbulu. Apa? Berbulu lebat. Berbulu lebat. Ngomong yang keras ah. Berbulu lebat. Lah ya apa berbulu lebat ini? Banyak yang berbulu lebat. Rowo. Rowo. Oh, Mas Wowo. Ya. Mas Wowo, takon di Mas Wowo. Dari mana kamu? Datangnya sebelum saya panggil ke sini, Mas Wowo. Kok jauh? Jauh. Jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Apakah semua bangsamu yang biasanya mengganggu anak kecil? Ya. Tujuanmu apa? Ambil energi. Ambil energi. Energi siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Lah orang tuanya kok diambil energinya sebab apa? Ya anak itu buat alat saja. Alat.
Biar orang tuanya takut, cemas. Jangan berbohong kamu ya. Bohong tuh belum terbakar lempar. Apakah setiap anak kecil yang rewel itu semuanya itu dari gangguan kamu? Tidak. Tidak. Nah, yang ciri-ciri kalau itu gangguan dari kamu, Mas Wowo itu seperti apa? Mas Wowo. Ya waktunya hampir sama. Waktunya hampir sama apa? Di saat-saat tertentu. Di saat apa? Kalau maghrib terus. Kalau Malamnya jam berapa? Jam 12 misalnya. Ya jam 12 terus. Oh, waktunya konsisten gitu di jam-jam itu. Ya. Kalau yang nangisnya nggak berhenti dari maghrib sampai jam 12, itu bangsa kamu nggak yang ganggu? Ya. Ada yang dari bangsa kami, ada yang tidak. Nah, yang tidaknya itu yang seperti apa? Aduh, itu gambarannya agak susah. Jadi ada sesuatu yang khusus. Siapa yang khusus? Dari anak itu. Anaknya anak khusus? Iya, beda sama anak yang lain. Bedanya apa? Dari darahnya itu. Dari darahnya kenapa? Ada yang turun. Ya, orang-orang ini turunan orang-orang yang nanti itu apa ya? Kalau dewasa itu berbeda dari yang lain. Kalau dewasa akan menjadi sosok yang khusus. Iya. Kalau anaknya sakit-sakitan juga itu apa termasuk bagian dari rencana kamu? Ya kan lama-lama lemah. Apanya? Anaknya lemah. Iya. Ada yang ambil juga kadang di anaknya. Itu semuanya itu pekerjaan kamu dilakukan dengan sendiri apa ada perintah? Ya kalau saya sih datang sendiri. Tapi ada juga yang tidak datang sendiri. Ada. Yang diperintah? Ada. Nah, berarti tergantung kondisi apa? Ya tergantung kondisi anaknya juga. Kondisi rumah tangganya. Rumah tangga yang seperti apa? Kalau banyak singgungan sama orang, kalau yang diperintah itu bangsa kami dari dukun misalnya yang merintah, berarti kan bermasalah keluarganya. Yang jadi sasaran anaknya. Kalau orang tuanya? Cari yang paling lemah. Cari yang paling lemah berarti anaknya. Yang jadi ini loh pusat pikiran mereka, pusat perhatiannya mereka itu. Berarti rentan anak ini kena serangan. Ya orang tua kan sayang dengan anaknya. Ya semua saya juga sama. Kamu juga punya keluarga? Punya. Nggak sayang kok berani nyakitin anak manusia? Kebutuhan. Kebutuhan. Kalau udah kebutuhan apapun timbat gitu. Alah ya semuanya. Gitu. Kamu tahu Islam belum? Belum. Kamu Islam enggak? Islam. Iya. Panas. Islam panas. Islam panas. Kata siapa panas? Aku kalau dengar itu orang baca-baca. Panas. Berarti panas. Panas.
Orang kamunya belum ridho, kamunya belum mau benar-benar sungguh-sungguh. Apa iya? Ya iyalah. Ini di sini juga panas. Sini panas. Panas. Nah, karena belum Islam ya panas. Kalau udah Islam ya nggak panas. Apa iya? Apa iya mulu? Tak gedek. Ya saya memang seperti ini. Oh ya guys, ya wes. Nanti mau saya tanya-tanya lagi kalau sudah Islam, mau Islam apa enggak? Tak coba dulu aja. Mau Islam mau coba-coba, ya sungguh-sungguh. Yang membuatmu nggak mau Islam kenapa? Apa alasanmu? Takut panas. Takut panas. Ya kalau sekarang tak bikin panas aja gimana? Ya janganlah. Jangan. Masuk Islam itu nggak panas. Ada yang temanku sudah masuk. Nah ya banyak. Lu udah baris kabeh, baris. Oh iya. Kok beda? Nah ya beda. Kok seperti saya? Kamu masuk barisan itu enggak? Ya mau. Mau. Sungguh-sungguh Islamnya. Iya. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk. Sekarang merincikan seperti apa contoh anak yang rewel, yang diganggu bangsa kamu dari diri sendiri, terus yang diganggu bangsa kamu yang dari kiriman, terus yang anak ini anak yang akan jadi anak yang khusus, itu rinciannya seperti apa? Anak-anak yang bagaimana? Kalau yang diganggu itu biasanya juga dari golongan kami ada yang masuk. Jadi otomatis dia kadang bisa melihat kami. Nah, karena takut melihat wujud kami yang serem, makanya dia sering nangis. Tuh ada yang dari sisi itunya juga, dalamnya rumahnya itu yang kita ganggu. Jadi dia jadi mudah menangis. Ada juga yang dari lahir, itu karena campuran darah orang tuanya, itu yang ikut nimbrung masuk. Jadi ketika lahir dia ikut juga di dalam. Jadi kami biasanya itu ada tarikan dari yang di dalam untuk datang. Tuh. Kalau yang kiriman itu tadi seringnya bikin orangnya sakit anaknya. Anak yang itu yang diganggu itu Sakit. Ya bisa sakit. Ada yang juga kadang ngambil ininya, lama-lama bisa meninggal juga bisa. Kalau yang satu yang khusus itu bukan dari kami, kecuali memang orang-orang khusus Cara dari penanganannya udah ini yang bagian khusus skip aja. khusus ya. Nanti yang bahas lagi maksudnya penanganannya ini anak-anak yang rewel ini harus diapain. Orang tuanya harus tenang. Kalau misalnya gangguan dari kamu, ya harus ada kekuatan yang lebih kuat dari kami untuk mengambil. Iya. Kalau yang kena sihir ya sama. Kalau yang khusus ya
Dan rewel yang seperti apa nantinya? Kalau Jam-jamnya jam berapa? Anak yang kena sihir, anak yang kena gangguan real itu dari bangsa kamu. Terus anak yang khusus itu cara rewelnya bagaimana? Apa nangisnya oh. kalau yang Ada ciri-cirinya nggak anak itu? kalau usus itu kalau nangis gak berhenti. Nggak berhenti. Iya, Mm-mm. gak berhentinya ya itu tadi, bukan dari ini, bukan dari selalu dari kami. Memang ini pembawaan itu, Pembawaan. bawaan. Dijadikan orang besar kalau yang khusus seperti ini. Ya, Jadi memang jadi gembleng dari bayi. iya, biar jadi orang yang kuat. Kalau yang sihir, Kan orang yang kalau sering nangis itu jantungnya kuat. kalau sering nangis jantungnya kuat. Iya, Kok tahu kamu? ya itu tahu. Kalau kena sihir ya itu sering sakit. Sakit. Ya, nangis juga sakit. Kalau sakit kadang nggak sembuh. Kalau diobati sembuh sebentar, nanti kambuh lagi. Sembuh sebentar, kambuh lagi, seperti itu. Nah, ini bayi rewel nih ya. Tak minum ini gimana? Yang kena sihir terus yang ganggu kamu, rewelnya diminum madu. Itu sudah cukup itu. Apanya cukup? Powernya itu. Bangsa kami takut. Takut. Saya aja masih silau kok. Ranjang kuning, ora ono ding. Bisa itu pakai itu. Bisa. Bisa. Powernya besar sekali. Udah. Apalagi yang mau kamu tambahin sebelum saya pulangkan ikut barisan? Pesan atau apa ciri-ciri kalau kamu misalnya terserah wes. Ya itu kalau itu jangan suka bawa anak kecil ke tempat-tempat yang agak ada bangsa kami banyak itu. Lah ya mana Terutama tahu. Kalau sore hari. Kalau sore hari itu Hari. Berarti orang tua juga ini harus punya ruang lingkup yang bisa melindungi dirinya untuk membawa bangsa goib itu masuk ke dalam rumah ya, itu. utamanya orang tuanya itu. Gitu. Kan mereka tanggungan orang tua. Kalau orang tuanya juga kadang suka ke tempat dukun itu juga sama nanti. Anaknya juga pengaruh ke anak juga. Kalau orang tuanya sering ke dukun, kalau orang tuanya punya ilmu, Lebih parah. anaknya itu bagaimana? Lebih parah nanti. Kalau nangis ini gangguan real dari ini apa dari keilmuan? Dari itu kodamnya yang masuk itu. Kodamnya masuk untuk menyingkirkan ke dalam tubuh anak ini. Iya, biar meneruskan nantinya itu. Jadi seperti itu. Iya. Macam-macam tiba ya. Banyak sekali kalau dibahas. Banyak sekali. Banyak sekali. Berarti harus. Intinya orang tuanya. Orang tuanya. Nah, orang tua harus seperti apa dalam menyikapi anak yang rewel? Anu pasti itu. Ya kalau misalkan nanti itu gangguan, jangan lari ke orang-orang yang pakai kodam lah istilahnya. Jangan lari ke orang yang pakai kodam. Iya. Nah, cara ngelihatnya gimana? Itu susahnya di situ. Itu susahnya di situ. Orang tuh banyak kan nggak tahu. Nah iya. Dikasih air diminum. Malah di dalamnya tambah banyak. Malah tambah banyak. Tapi sembuh. Ya sembuh yang itu keluar ganti yang lebih kuat. Ganti yang lebih kuat. Lebih anteng di dalam. Jadi lebih kuat pasukannya yang di air gitu. Iya. Kalau yang di airnya lebih lemah ya tetap paling ditarik jadi pasukan yang di dalam. Ayo tambah-tambah lah pokoknya. Tambah-tambah. Iya. Kan ada yang itu kadang orang pinter itu dikasih apa itu? Kasih apa? Kasih air, suruh bawa pulang. Padahal yang masuk ya itu kodam-kodamnya mereka.
Cara mengenali itu kalau air itu jin itu apa? Kalau orang awam ya nggak bisa. Orang awam nggak bisa, ciri-cirinya lah. Ciri-ciri yang tampak secara jelas kalau ini misalnya air orang ini. Kalau air itu susah, kalau mereka nggak kebuka ininya nggak bisa ngelihat. Susah Ya lah ya enggak, sing dibikin mudah. Kamu cara mudahnya kamu menjelaskan biar para ikhwan ini saudara-saudara saya ini paham kalau air ini jin ini gitu. kalau dari ini yang dimasuk ini ya, tadi dimasukkan ya, kalau walaupun yang memberi air itu orang yang pintar, misalnya pintarnya nggak selalu negatif ya, pintar ngaji misalkan, dibacakan ayat apa atau ditiup, itu juga yang masuk bangsa kami. Kok bisa? Niatnya, Niatnya yang bacanya nggak ikhlas. Ruwet iki urusane nek ngene. Ya memang ruwet. Nah misalnya kalau nggak baca apa-apa gitu kan, orang minta air ini, gitu. Kalau dijelaskan nanti orang salah paham. Salah paham. Iya, nggak bisa membedakan antara ini karena batinnya masih masih tertutupi. Sulit menjelaskan orang itu sulit. Ya wes, sulit lah. Dapat ruwet. Yang intinya itu tadi, kalau dukunan ciri-cirinya jelas. Sarana yang dipakai apa biasanya? Sarana yang dipakai apa? Ya orang umum tahu kan membedakan antara dukun sama bukan. Sulit, itu juga sulit. Ya apalagi airnya. Oh gitu ya. Air kan bening, sama saja. Kalau orang awam nggak bisa. Ya wis, terima kasih. Kakak silakan masukkan sana. Salam dulu. Iya, ini sudah. Jadi yang kamu ganggu sekarang kamu bersihin. Nanti saya bawa. Ya. Teman-temannya. Saya pamit dulu. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ingat. Kalau anak rewel itu ciri-cirinya macam-macam. Anaknya rewelnya itu terus menerus gitu kan, nangis tanpa sebab, rewel terus menerus. Dia apapun nggak bisa berhenti, itu bisa jadi anak ini akan menjadi sosok yang wow di masa besarnya gitu kan. Karena memang udah ditempa dari kecilnya gitu kan, dan bukan hanya ditempa dari anaknya saja tapi kan kesabaran orang tuanya. Ada juga yang dari gangguan gitu kan. Gangguan itu macam-macam, ada yang dari sihir, ada yang dari ilmu, dari ilmu orang tua gitu kan, ada yang dari gangguan luar sendiri gitu kan. Jadi banyak. Makanya kalau keluar itu kan yo doa keluar rumahnya dibaca. Ini bagi orang tua doa keluar rumah dibaca biar kita terlindung dari tawakal kita gitu kan, kita pasrah pada Allah, dan doa keluar rumahnya biar kita terlindungi Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang buruk yang menempel, yang membawa ke rumah kita. Ya bisa juga nanti yang punya produk majelis gitu kan, punya produk majelis di sini bisa di password, ono passwordnya, diuter beres, kan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan Aksi bisa tanyakan admin-adminnya. Ini Mas admin juga, admin orang. Admin ya wes. Ini yang lainnya belum ini. Belum fit. Ini saja untuk kita hari ini. Mungkin semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari wawasan kita hari ini. Jadi penonton yang bijak, ikhwan semuanya. Jadi penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tanya dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.